Shalom Gereja Oikos Online. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Let's go. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, serahkan padamu. Harapanku Tuhan hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, amin, untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua kita ingin hidup sukses, maka kita belajar, kita berusaha untuk kita mencapai puncak kesuksesan. Tapi ada satu hal yang sering kali orang lupa. Di puncak kesuksesan, seseorang itu bisa lupa diri dan akhirnya menjurus yang namanya sombong. Karena semakin dia tinggi di puncak kesuksesannya, dia melihat orang dari jauh, orang itu kecil. Dan dia lupa orang yang kecil itu melihat dirinya juga kecil. Dalam arti kita bukan siapa-siapa. Kalau kita sukses, kalau kita punya, itu semata-mata titipan Tuhan.
yang sewaktu-waktu diambil itu bisa hilang. Dulu yang kaya, kita menjadi miskin. Sama seperti pandemi COVID-19 ini. Banyak cerita-cerita kisah nyata. Bagaimana saya melihat sebuah video pilot Qantas. Begitu gagahnya, dia mengudara, punya gaji tinggi, jabatan yang terpandang. Tapi saat pandemi ini, ada berapa banyak pesawat di grounded, pilot pada nganggur, dan ada beberapa yang diinterview. Sekarang pilot-pilot itu menjadi supir bus. Ada yang kerja narik Uber. Bahkan juga ada pilot di negara satu Asia yang saya baca beritanya. Dia sekarang Gojek, naik Grab, sepeda motor, saudara. Dari naik pilot sebagai pilot pesawat. Jadi kalau kita di atas, sekali lagi, jangan sombong. Karena kesombongan selalu dikalahkan dengan kerendahan hati. Ada kisah Alkitab yang sangat menarik yang sebentar akan dikupas, dibawakan oleh Pastor Leo Immanuel untuk mencegah supaya kita jangan sombong, tetapi bagaimana kita tetap sukses tanpa lupa diri. Selamat mendengarkan firman Tuhan ini. Shalom Jemaat Gereja Oikos Online. Apa kabarnya? Pasti antusias. Kembali bersama dengan saya Leo Immanuel. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau share firman Tuhan mengenai kitab Ester, sepenggal kehidupan Ester, yaitu berkenaan dengan Haman, saudara-saudara. Ya, ada sesuatu yang menarik dari Haman ini yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian dan semoga memberkati kita sekalian. Oke, saya akan mulai di Ester pasal ketiga ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros. Dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Saudara-saudara, kerajaan daripada Ahasiweros ini sebuah kerajaan besar yang membentang dari mulai Timur Tengah sampai kepada India, saudara-saudara. Jadi boleh dibilang mereka ini kerajaan dunia. Sebegitu besarnya Ahasiweros, Bapak Ibu, hanya 7 orang yang boleh memandang wajah raja secara langsung. Yang selebihnya tidak berani memandang wajah raja dan tidak boleh memandang wajah raja. Mereka hanya bisa berlutut, boleh memandang kaki raja, saudara-saudara. Jadi di seluruh kerajaan hanya ada 7 orang. Dan ketika Haman bin Hamedata ini, orang Agag ini, dikasih kebesaran, saudara-saudara, dinaikkan, kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di istana raja, kemungkinan besar Haman ini adalah satu dari 7 orang tersebut, atau mungkin bertambah 1 jadi 8 yang boleh memandang wajah raja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi Haman ini bukanlah orang sembarangan dalam kerajaan besar tersebut. Dia memiliki pangkat yang luar biasa dan tentunya kekuasaan yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa, dan juga artinya saudara-saudara kekayaan yang luar biasa yang dianugerahkan oleh raja. Nah, di mana-mana Bapak Ibu dari zaman dahulu sampai sekarang ini, kenaikan jabatan, kenaikan penghasilan, kekayaan, strata sosial yang naik, itu pasti diiringi dengan kenaikan potensi kesombongan. Belum tentu sombong, tapi potensinya sudah naik Bapak Ibu. Sudah ada potensi kesombongannya, sudah ada. Tiba-tiba ketika orang mulai banyak uang, ketika orang-orang pangkatnya mulai dinaikkan, ketika dia mulai dapat jabatan, dapat kekuasaan, tiba-tiba dia merasa bahwa perlakuan orang lain kepada dirinya pun harus sesuai dengan jabatannya. Entahkah orang tersebut tahu siapa dia atau tidak. Di restoran dia ingin dilayani lebih baik, di rumah, di masyarakat, di lingkungan, di teman-teman dia merasa harus dihormati lebih daripada sebelumnya, saudara-saudara. Ya, nah demikian pula dengan Haman. Di Ester pasal 3 tadi ayat yang kedua dikatakan, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Jadi bayangkan semua pegawai istana sujud menyembah kepada Haman, saudara-saudara. Ini besar sekali kekuasaan dia dan kemuliaan besar sekali yang Raja Ahasiweros berikan kepadanya. Saudara-saudara, kedudukannya yang tinggi tersebut membuat Haman hampir memiliki segalanya, Bapak Ibu. Apakah itu uang, jabatan, atau kekuasaan, saudara-saudara, atau bahkan kekayaan. Dan pastilah kehormatan dan kemuliaan naik karena dia pegawai raja yang dimuliakan. Raja aja hormat sama dia, saudara-saudara, apalagi yang lain. Tapi Bapak Ibu, karena hal kecil seperti Mordekai
Maka Haman merasa semua kemuliaannya tidak berarti. Hanya gara-gara Mordekai tidak sujud penyembah. Nah, siapakah Mordekai, saudara-saudara, dibandingkan dengan segala kemuliaan, dengan segala kekuasaan, dengan segala kedahsyatan yang raja berikan kepada dia. Entah kenapa Mordekai ini menjadi sesuatu yang mengganjal hatinya, tidak menyukakan dia, hanya karena tidak berlutut, Bapak Ibu. Tanpa sadar, Mordekai yang kecil ini ya sudah dijadikan standar kebahagiaan oleh si Haman ini, saudara-saudara. Ya. Nah, kemudian saudara-saudara, tidak cukup sampai egonya kena. Sebagai seorang pembesar yang baru mendapatkan promosi, dia mengambil primasi egonya dia, saudara-saudara. Egonya sebagai seseorang yang sudah naik jabatan, naik promosi, itu mengambil alih pertimbangan hati nurani dan akal sehat. Egonya mulai menyetir dia, saudara-saudara. Bukan lagi hati nurani, bukan lagi akal sehat yang baik, tapi egonya. Egonya sebagai pembesar yang baru, itu mulai mengambil alih akal sehatnya dia. Di Ester 3 ayat yang ke-6, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yaitu bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Bayangkan cara berpikir ya, saudara-saudara. Sebagai orang besar, dia merasa terlalu kecil hanya untuk membunuh seorang Mordekai. Terlalu sederhana untuk membunuh seorang Mordekai. Dia harus menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan kegagahannya, menunjukkan kedahsyatannya dia. Dengan apa? Membunuh satu bangsa. Anda bayangkan, saudara-saudara, bagaimana ego menyetir kehidupan orang. Bagaimana ego, saudara-saudara, mampu menghancurkan kehidupan orang tersebut dan orang-orang di sekitarnya, saudara-saudara. Ini mengerikan sekali. Berapa sering ego menyetir kehidupan kita. Berapa sering kita dibutakan oleh jabatan kita, oleh kedudukan kita yang tinggi, oleh jumlah uang di rekening bank kita. Betapa kita dibutakan sehingga kita merasa lebih tinggi daripada manusia yang lainnya. Sehingga membuat kita merasa bisa merendahkan orang lainnya. Orang-orang lain, saudara. Tiba-tiba kita merasa tidak layak diperlakukan demikian. Tiba-tiba kita merasa tidak pantas kita diperlakukan demikian. Tiba-tiba kita bisa marah-marah kepada seorang pelayan restoran hanya karena dia salah memberikan pesanan kita, atau karena dia lambat menyampaikan pesanan kita, mengambilkan pesanan kita, lalu kita berhak marah-marah, kita berhak menggebrak meja karena kita merasa bahwa kita tidak layak diperlakukan demikian, saudara-saudara. Betapa kerendahan hati dan jalan orang bijak sudah terusir dari hati dan pikiran kita, daripada hidup kita, hanya gara-gara kita disetir oleh ego. Semakin besar seseorang egonya, semakin besar kejahatan yang dia bikin. Saudara-saudara, dari Haman ini seharusnya kita belajar satu hal. Kita belajar satu hal. Seberapapun tingginya jabatan kita, seberapapun uang itu kita punya, tetap kewarasan sebagai orang waras, sebagai orang yang rendah hati, sebagai manusia tetap terpelihara dalam diri kita, saudara-saudara. Kita tetap menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang tidak gampang marah, menjadi orang yang lentur hatinya, saudara-saudara. Tidak menjadi orang culas. Kita bisa mengampuni orang lain, kita bisa tersenyum, memberikan permakluman kepada orang lain. Suatu hari Bapak Ibu, di satu tempat saya pernah berjumpa lah dengan seseorang, saudara-saudara, yang pakaiannya kurang bagus lah, saudara-saudara ya. Pakaiannya biasa, penampilannya biasa. Saya pikir dia hanya driver biasa, saudara-saudara. Nah, karena saya memang orang yang ramah, saya ngobrol dengan Bapak ini ngalor ngidul, yang ngobrol biasa aja gitu. Ya kan, saudara, ngobrol biasa sampai selesai ngobrol, kita berpisah. Saya kan ada urusan lain, ada teman lain jemput, kita jalan berpisah. Lalu teman itu bercerita, tahu nggak kamu siapa orang yang kamu ajak ngobrol itu? Saya bilang, saya nggak tahu siapa dia. Lalu akhirnya dia jelaskan bahwa bapak tersebut adalah pemilik salah satu perusahaan besar yang berjaya pada zaman Orde Baru, saudara-saudara. Sebuah perusahaan konglomerasi pada zaman Orde Baru itu berkuasa sekali. Saya kagetnya luar biasa. Kenapa? Karena ini orang gak punya tampang sebagai orang-orang seperti itu. Saya pikir puji Tuhan saya nggak underestimate dia, puji Tuhan saya nggak pandang sebelah mata sama dia, puji Tuhan saya nggak songong, saudara-saudara. Ya kan? Karena ada orang-orang hebat yang tersembunyi seperti itu gitu. Dan hebatnya orang ini, walaupun dia punya uang dan punya kekuasaan, dia tidak berusaha untuk menonjolkan dirinya, kekuasaannya, kehebatan dia. Dia tetap dengan rendah hati ngobrol sama saya. Waktu itu memang usia saya jauh lebih muda. Ini kejadian mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu, saudara-saudara. Dia tetap menganggap saya sebagai lawan bicara yang baik. Dia layani saya bicara dengan baik. Yang saya juga nggak tahu dia siapa, ternyata dia orang hebat. Nah,
Dari sini saya belajar dua hal. Pertama, dari sisi Bapak itu saya belajar bagaimana semakin besar kedudukan kita, harusnya kita semakin rendah hati. Kita tidak meninggikan orang lain. Yang kedua, saya sebagai manusia biasa, saudara-saudara, saya tidak seharusnya juga meremehkan orang lain. Karena kita tidak tahu teman bicara kita ini siapa. Mungkin dia kelihatannya biasa, mungkin dia kelihatannya ya orang kebanyakan. Tapi kan kita nggak tahu dia siapa, saudara-saudara. Bisa-bisa isi kantongnya lebih banyak daripada jumlah uang di bank, saudara-saudara. Ya kan, betapa kita harus tetap rendah hati. Meskipun mungkin kita bertalenta, mungkin kita disukai banyak orang, mungkin pelayanan kita luar biasa, saudara-saudara. Kita punya jemaat puluhan ribu mungkin, ya kan? Atau kita punya perusahaan dengan karyawan ribuan. Tapi tetap kemanusiaan kita, kewarasan, kerendahan hati kita, ke jalan kebijaksanaan itu tetap harus kita jalani dengan penuh kesadaran penuh, saudara-saudara, bahwa itu tidak merubah siapa kita. Ya, nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Haman dengan bodoh membiarkan Mordekai menjadi seperti duri dalam dagingnya. Tanpa sadar Haman telah menjadikan Mordekai standar kebahagiaannya. Jika Mordekai berlutut, maka barulah saya berbahagia. Sebuah keinginan yang aneh dan ngawur sebetulnya, tapi tanpa sadar kita sering melakukan seperti yang Haman lakukan. Saya akan berbahagia jika istri saya lebih nurut sama saya. Saya akan berbahagia jika mertua saya hormat sama saya, lebih hormat sama saya. Saya akan berbahagia jika di gereja saya diangkat jabatan majelis sesuai dengan kapasitas saya tentunya. Saya akan berbahagia jika tetangga sebelah sopan sama saya. Saya akan berbahagia jika tetangga sebelah parkir mobilnya nggak sembarangan. Saya akan berbahagia jika. Jadi kita memberikan persyaratan untuk kebahagiaan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan pernah menaruh ukuran kebahagiaan kita pada orang lain. Kitalah yang bertanggung jawab kepada kebahagiaan kita sendiri. Seharusnya saya berbahagia walaupun, saya berbahagia meskipun saya akan makan dengan semangat. Kalau melauknya seperti ini. Bukan, harusnya saya tetap makan dan bersyukur kepada Tuhan meskipun lauknya cuman telur asin doang atau cuman nasi sama kuah biasa aja. Seharusnya saya akan berbahagia jika saya mendapatkan jabatan di gereja itu. Saya akan ibadah dengan semangat jika sound systemnya bagus, gereja AC-nya bagus, jemaatnya banyak, desain interiornya mewah sekali. Saya akan memuji Tuhan dengan semangat. Itulah baru namanya gereja. Bapak Ibu saudara sekalian, seharusnya di mana ada Tuhan saya bisa berbahagia dan menyembah Tuhan dengan semangat. Seharusnya saya akan berbahagia meskipun saya akan memuji Tuhan dengan sangat semangat, walaupun apapun saya akan tetap semangat memuji Tuhan. Ya, harusnya demikian saudara-saudara. Jangan pernah meletakkan standar kebahagiaan kita pada orang lain. Karena bukan orang lain yang bertanggung jawab membahagiakan kita. Kebahagiaan kita adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Amin saudara-saudara. Yang kedua, bagian yang kedua yang saya mau sampaikan hari ini adalah dendam kesumat yang menghancurkan. Siapa sesungguhnya Haman, Bapak Ibu? Ya, dikatakan gini, sesudah peristiwa-peristiwa itu, Ester 3 ayat 1 tadi kita kembali. Sesudah peristiwa-peristiwa itu, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros. Dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukan ditetapkan atas semua pembesar yang di hadapan Baginda. Haman orang Agag, saudara-saudara, orang Agag. Perhatikan lagi nih saudara-saudara ya. Di ayat yang ke-6 tadi dikatakan gitu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Ya kan? Kenapa? Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi ketika Haman dikasih tahu bahwa Mordekai orang Yahudi, saudara-saudara, tiba-tiba dia pengen memusnahkan orang Yahudi seluruhnya. Ini ada dendam kesumat apa sebenarnya dalam diri Haman ini, saudara-saudara? Kenapa yang salah satu orang, tapi dia menghancurkan kehidupan satu bangsa? Padahal salah satu orang. Orang ini tidak mewakili seluruh kebangsaan itu, saudara-saudara. Ya kan? Nah, Haman adalah orang Agag. Dari berbagai sumber yang saya baca dan saya pelajari, saudara-saudara, di dalam Alkitab, Agag hanya mengacu pada satu orang. Di 1 Samuel 15 ayat yang ke-8 berkata, Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Nah, orang Amalek adalah satu bangsa, saudara-saudara, yang pertama menyerang bangsa Israel setelah keluar dari Laut Teberau.
Jadi orang Israel mengalami peperangan setelah keluar dari Mesir selain Firaun adalah orang Amalek. Ingat pada peristiwa itu saudara-saudara, ketika orang Israel kalah, Yosua maju berperang, lalu Musa naik ke atas gunung, ketika diangkat tangannya orang Israel lebih kuat, lalu ketika diturunkan tangannya orang Israel kalah. Sampai Hur dan Harun naik ke atas dan pegang tangan Musa, dan peperangan dimenangkan oleh orang Israel. Nah, akhirnya saudara-saudara, setelah itu terjadi peperangan antara orang Amalek dan orang Israel. Sampai akhirnya Samuel saudara-saudara diperintahkan Tuhan untuk menumpas orang Amalek. Dan tapi Saul saudara-saudara menyisakan rajanya gitu. Menyisakan rajanya si Agag ini. Ya, si Agag ini saudara-saudara. Sampai kemudian Agag ini dicincang oleh Samuel, Bapak Ibu. Nah, dari situlah ya dendam ini diturunkan dari generasi ke generasi sampai kepada Haman. Dendam itu diturunkan dari generasi ke generasi, dari cerita-cerita yang penuh dendam. Tahu nggak dulu? Itu orang Israel jahat yang minta ampun. Kakek buyut kita dibunuh sama dia, kejam itu orang itu. Tunggulah saat ini kita akan balas dendam. Saat ini kita ngalah aja, tapi tunggu ada kesempatan kita balas dendam. Itu diceritakan turun-temurun. Ketika Haman, orang tuanya, kakeknya semua bercerita tentang orang Israel. Mereka bercerita dengan nada yang sinis. Haman yang gak tahu apa-apa sebetulnya diwarisi cerita dendam. Dan tiba-tiba dia punya dendam di hatinya yang dia gak tahu juga dari mana. Tapi itulah ceritanya diwariskan. Saudara, betapa seringnya kita juga melakukan hal yang sama. Kita bercerita tentang keluarga tertentu atau suku tertentu dengan nada-nada sinis, saudara-saudara. Dengan nada-nada yang meremehkan, bahkan nada-nada yang kurang baik. Sehingga anak cucu kita yang gak punya masalah dengan keluarga atau suku tersebut, tiba-tiba terindoktrinasi bahwa suku itu gak bagus, keluarga itu gak bagus, orang ini gak bagus. Sehingga tanpa sadar dendam itu diturunkan kepada mereka, dan tiba-tiba mereka yang gak tahu apapun, gak ngerti masalahnya apa, tiba-tiba punya dendam yang sama. Kenapa? Karena kita mewarisi dendam tersebut. Seharusnya yang kita warisi itu harta, saudara-saudara. Yang kita warisi itu nama baik. Yang kita warisi itu adalah kinerja yang bagus kepada keturunan kita, bukan cerita-cerita busuk. Akibatnya Haman celaka, saudara-saudara. Ya kan? Nah, dendam kesumat tidak ada Haman ini akhirnya menghancurkan dia. Tidak ada yang lebih berbahaya dan sekaligus menghancurkan orang lain, terlebih diri sendiri, daripada kekuasaan dan kekayaan yang disematkan kepada seseorang dengan dendam membara di dadanya. Tidak ada yang lebih menghancurkan dibandingin harta dan jabatan dan kekuasaan yang disematkan, diberikan kepada orang yang punya dendam di hatinya. Kita tahu cerita Hitler, saya baca-baca tentang Hitler, bagaimana dia membenci ayah tirinya yang orang Yahudi. Setelah itu dia jadi kanselir daripada Jerman Barat, daripada seluruh Jerman. Dia bunuh 6 juta orang Yahudi. Karena apa? Karena dendam kepada seseorang, saudara-saudara. Nah, tanpa berpikir jernih, Haman menyerang orang Israel dan menjadikan Mordekai sebagai sasaran bencinya. Kebencian yang melahirkan dendam ini menumpulkan akal sehat, membutakan mata, menulikan telinga, saudara-saudara. Menulikan telinga, ya kan? Dan tidak akan mendatangkan kebaikan apapun. Sehingga harus dilepaskan dengan cara apa? Pengampunan, saudara-saudara. Dalam alam semesta ini, tidak ada sesuatu pun yang mampu membebaskan seseorang selain daripada pengampunan. Damai sejahtera di hatimu tidak akan datang sebelum engkau melepaskan pengampunan. Ya kan? Nah, bahkan ada ayat yang berkata di Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38 ini tidak berbicara mengenai uang sebetulnya Bapak Ibu. Ini berbicara mengenai pengampunan yang kau berikan kepada orang lain. Ayat ini tidak berbicara mengenai uang. Konteks terdekat, konteks terjauhnya juga tidak berbicara mengenai uang, tapi bicara mengenai pengampunan. Waktu kita mengampuni, Tuhan juga akan bermurah hati mengampuni kita. Nah Bapak Ibu saudara terkasih, mengampuni belum tentu memulihkan hubungan. Namun yang jelas pengampunan yang kita berikan membebaskan diri kita. Pengampunan yang kita berikan juga tidak berarti orang yang itu benar, kita yang salah. Enggak saudara-saudara. Tapi yang jelas pengampunan itu membebaskan kita. Anda tahu Haman saudara-saudara, dia serang orang Yahudi tanpa dia sadar bahwa Ratu Esther, permaisuri kerajaan itu saudara-saudara, yang menjadi junjungannya dia adalah orang Yahudi. Esther segera bergerak secara singkat, dia undang suaminya Raja Ahasiweros dan dia undang Haman untuk ngeteh bersama. Tea time. Haman dengan bangganya,
Dia bilang, wah saya bukan cuma dihormati raja, permaisuri pun menghormati saya. Kedua kali diundang lagi, dia bilang benar-benar saya mendapatkan berkat yang luar biasa. Lalu Esther mulai ambil langkah, saudara-saudara. Dia berkata, Esther ada apa, kata raja? Setengah kerajaan pun akan aku berikan kepadamu. Lalu di hadapan Haman, Esther berkata, Baginda, hatiku gundah gulana. Hatiku gelisah, kenapa? Karena bangsaku, rakyatku akan dibunuh di bumi, hanguskan dari kerajaan ini. Lalu raja berkata, siapa orang yang berani menyentuh permaisuri raja? Haman orangnya. Haman, saudara-saudara, langsung tertunduk ketakutan. Dia sampai menyentuh kaki Ratu Esther ketakutan, saudara-saudara. Lalu raja kembali lagi dan dia melihat Haman lagi pegang kakinya Esther. Dan raja berkata gini, kamu bukan cuma mau membunuh ya, kamu juga mau kurang ajar sama ratu. Langsung Haman ditangkap, saudara-saudara. Dan ini pembalasannya, saudara-saudara. Raja berkata, apa hukuman yang harus kita berikan kepada dia? Haman di rumahnya sebelumnya sudah membangun tiang gantungan. Tiang gantungan untuk menggantung Mordekai. Lalu saudara-saudara di tiang yang sama ini dia bangun untuk menggantung Mordekai. Seluruh keluarganya digantung di sana, saudara-saudara. Dia membangun perangkap bagi dirinya sendiri. Anda lihat ego, kejahatan menguasai Haman, dendam menguasai dirinya. Dan itu tidak pernah mendatangkan kebaikan. Hari ini saya mengajarkan kepada Anda sekalian 2 poin saja, saudara-saudara. Poin yang pertama, seberapapun tingginya kita, uang kita banyak sebanyak apapun, tetap harus menjaga rendah hati, tetap menjaga jalan kebijaksanaan, saudara-saudara. Dan yang kedua, hapuskan dendam di hati kita, supaya hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Jangan pernah hati kita dipimpin, diatur oleh yang namanya dendam dan amarah. Biarlah damai sejahtera, kasih, sukacita memimpin hidup kita. Sebagaimana yang Alkitab katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiranmu. Salam antusias dari saya, Leo Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu semua sudah mendengarkan firman. Firman adalah kebenaran. Dan barang siapa mendengarkan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan saya percaya banyak kita sudah diberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa buat semua anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biar kebenaran itu tersimpan dalam hatinya dan boleh menghasilkan buah pada waktunya. Tuhan juga tolong yang sakit Tuhan jamah, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan hari ini lewat peneguran firman-Mu juga boleh ditegur untuk senantiasa kami ingat semua yang kami punya, yang semua kami miliki adalah titipan Tuhan yang patut kami kembalikan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama di atas segala nama hamba berdoa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saya Daniel Ong dari Gereja Oikos Online Australia. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.